Belakangan ini, lagi ada satu saham yang menarik perhatian saya. Kenapa menarik? Karena saham ini secara kinerja keuangan sudah turn around nih, bahkan lebih baik dari angka sebelum pandemi. Namun harga sahamnya masih terhitung di bawah, alias belum kembali ke angka sebelum pandemi. Growth net profit-nya aja setahun terakhir kalau kita lihat, itu sudah mencapai 268% growth-nya. Dan benarkah di harga saat ini masih berpeluang beggar atau cuan 100%? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi, buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham MAPA. Salah satu dari anak usahanya MAPI ya. Seperti apa kondisi fundamentalnya, bagaimana valuasinya di harga sekarang, dan apakah saham ini cukup meyakinkan buat kita koleksi. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan profitabilitas turnaround saham MAPA, growth company mid cap calon beggar, analisa fundamental, prospek, dan valuasi update kuartal 2 tahun 2022. Seperti biasa, kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaannya ya. Kita akan bahas MAPA. Di sini nama PT-nya adalah PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk. Jadi ini bukan MAPI ya, tapi anak usahanya, si MAPA yang MAP Aktif ini. Nah, kalau kita lihat profil perusahaannya, untuk MAPA sendiri didirikan sejak tahun 2015 nih. Jadi tergolong baru juga ya, baru 7 tahun nih usia si MAPA ini. Untuk IPO-nya sendiri juga tergolong baru, di tahun 2018, jadi baru sekitar 4 tahun ya, ada di bursa kita. Dan kalau kita lihat kepemilikan masyarakatnya, per video ini dibuat ada di angka 23,6%. Ini cukup oke lah ya, nggak terlalu kebanyakan dan nggak terlalu kedikitan juga. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa buat ngambil keputusan buat si MAPA ini. Nah selanjutnya, seperti yang kita tahu juga, kalau MAPA ini anak perusahaannya MAPI ya, atau Mitra Adi Perkasa. Dan kalau kita lihat angka kepemilikan dari si MAPI, dia menguasai 68,8% sahamnya MAPA nih. Jadi pemegang saham pengendalinya adalah si MAPI. Selanjutnya, per video ini dibuat, MAPA ada di market cap sekitar 9,7 triliun rupiah. Ya, jadi tergolong mid cap ya. Bukan blue chip juga, tapi juga bukan small cap. Jadi di tengah-tengah, dia second liner. Nah, kalau kita coba lihat dari segmen revenue-nya di laporan keuangan, ternyata dibagi jadi dua nih untuk si MAPA ini. Yang pertama ada penjualan eceran yang sebesar 87% menyumbang total revenue-nya, dan yang kedua adalah penjualan non-eceran yang sebesar 13% dari total revenue-nya. Untuk penjualan eceran yang saya tangkap ini berarti jual secara retail ya, jual langsung ke end consumer. Nah, namun untuk yang non-eceran berarti kan grosiran ya. Mungkin ini lebih ke business to business gitu. Selain revenue, ternyata juga di laporan keuangannya juga dibagi per segmen geografis nih. Nah, kalau kita lihat ternyata transaksi terbesar itu banyak dari Pulau Jawa ya, yang menyumbang 64,5% dari total revenue-nya si MAPA ini. Untuk Pulau Sumatera masih di kisaran 10,4%, namun untuk sisa pulau lainnya di bawah 5%. Nah, di sini ada lain-lain ya yang mencapai sekitaran hampir 16%. Itu kalau kita cari tahu, ternyata MAPA juga melakukan ekspor ya, untuk transaksi seperti di Filipina, di Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Tapi meskipun ekspor, transaksi tetap masih kalah dibandingkan di Pulau Jawa itu sendiri ya. Ini lebih dari 50% nih. Nah, kemudian untuk MAPA ini ada satu fakta menarik, yaitu mereka masih belum bagi dividen nih sejak IPO, meskipun sudah membukukan keuntungan. Jadi mungkin kurang cocok buat teman-teman dividen hunter ya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan produk yang dijual oleh si MAPA ini, saya yakin teman-teman pernah tahu seenggaknya brandnya dan bahkan mungkin pakai juga di rumah. Ya, di sini ada gambar atau bagan yang saya ambil dari sumbernya public expose-nya MAPA ya. Ini adalah produk-produk brand dari si MAPA itu sendiri. Ya, seperti di sini ada untuk sports, ada Planet Sports, Sport Station, Foot Locker. Ini pasti teman-teman pernah lihat ya. Atau nggak pernah tahu kalau teman-teman tinggal di kota besar terutama, di mall-mall besar. Ini juga ada merek New Balance, ada untuk golf juga ya, ada Linea Shoes, Kid Station, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat portofolio brandnya si MAPA ini sebenarnya cukup besar, dan brandnya juga cukup terkenal ya. Namun sebesar apapun perusahaannya ataupun seluas apapun brandnya, tetap aja nggak menarik kalau seandainya keuangannya nggak menarik. Nah, sekarang kita akan coba lihat kondisi fundamentalnya si MAPA ini. Oke, sekarang kita akan coba analisa fundamental saham MAPA ya. Apakah benar secara profitabilitas itu sudah turn around, dan apakah secara kondisi fundamental itu bagus untuk saham MAPA ini. Nah, untuk analisanya saya akan menggunakan file RDFE atau Rekap Data Fundamental Emiten nih. Nah, jadi buat teman-teman belum tahu, file RDFE ini merupakan file Excel yang saya rekap sendiri ya. Jadi ada sekitar 700-800 emiten yang bisa kita beli sahamnya di bursa, dan saya rekap data 5 tahun terakhir performa laporan keuangannya.
untuk laporan keuangan inti ya. Ada seperti revenue, gross profit, operating profit, dan sebagainya. Dan juga ada rasio-rasio penting buat kita analisa secara fundamental biar cepat. Just info, untuk update RDFP kuartal 2 itu sudah rilis ya. Tapi untuk pesannya nanti saya taruh infonya di belakang, kita akan coba pakai dulu buat analisa saham MAPA. Nah, buat analisanya kita akan langsung masuk aja ke bagian yang grafik historis ya. Grafik historis di bawah sini. Kita tinggal ketik aja di sini MAPA. Nah, maka langsung keluar ya, bagan dan semua data-data 5 tahun terakhirnya. Nah, coba kita mulai dulu dari bagian profitabilitasnya nih. Nah, untuk MAPA, profitabilitas ada 4 ya, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Dan kalau kita lihat di data tahun yang terakhir ya, kuartal 2 yang disetahunkan, di annualize, dalam miliar rupiah, kita bisa lihat growth-nya itu cukup tinggi ya. Untuk revenue-nya, growth-nya dari tahun 2021 itu naik 42% nih. Dan untuk gross profit-nya lebih tinggi lagi, 56%, operating profit lebih tinggi lagi 166%, dan net profit-nya itu growth sampai 268% nih. Nah, kalau kita lihat bagannya, biar lebih gampang ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di tahun 2020 revenue sempat drop, karena seperti kita tahu ada pandemi ya. Perusahaan-perusahaan retail seperti salah satunya MAPA ini juga kena dampaknya, yaitu sales menurun. Nah, namun di tahun 2020, masuk ke tahun 2021, sudah mulai growth lagi nih revenue-nya. Dan bahkan masuk ke tahun 2022, growth-nya lebih kencang lagi. Jadi dari 4,7 triliun ya, naik ke 6 triliun, kemudian di tahun yang kuartal 2 terakhir disetahunkan, itu bisa potensi mencapai 8,5 triliun nih untuk revenue-nya aja. Dan bahkan untuk net profit-nya lebih signifikan lagi ya. Jadi dia sempat drop nih dari 600 miliar jadi tinggal 2 miliar aja di tahun 2020. Lalu naik lagi nih ke 257 miliar dan terakhir bisa potensi sampai hampir 1 triliun ya. Jadi MAPA ini tergolong growth stock ya, karena cepat sekali untuk growth-nya. Dan kalau kita lihat potensi di tahun 2022 nanti net profit-nya itu sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi di sini 693 miliar, sedangkan potensi di tahun 2022 itu bisa mencapai 900 miliaran untuk net profit-nya. Berarti di data ini cukup bisa kita katakan kalau MAPA ini secara profitabilitas sudah turn around ya, karena potensi kenaikan di tahun ini itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi sudah lebih baik. Jadi angka growth-nya cakep ya. Kita akan masuk ke bagian neraca ya. Gimana kondisi neracanya? Sehat apa enggak nih? Neraca seperti yang kita tahu ada 3 ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini ada growth-nya. Kita bisa lihat asetnya bertumbuh positif, bagus. Untuk hutangnya sedikit nambah ya, hanya 2%. Jadi masih bilang bagus lah karena kecil angkanya. Namun untuk modalnya itu nambahnya 14% nih. Ini bagus sekali ya, modalnya bertambah banyak. Dan kalau kita lihat grafiknya selama 5 tahun terakhir, ternyata komposisi hutang itu selalu di bawah modal ya. Jadi selalu lebih kecil dibanding modalnya. Nah, untuk grafik seperti ini tergolong cukup bagus ya. Berarti kemungkinan gagal bayar atau perusahaan bangkrut itu kecil, karena ekuitasnya lebih tinggi dibanding hutangnya. Oke, jadi dari sisi neraca juga oke. Untuk MAPA ini, kita lihat dari komposisi arus kasnya. Nah, untuk arus kas, seperti yang kita tahu juga ada 3 ya. Ada arus kas dari operasi, dari investasi, dan dari pendanaan. Dan kalau kita lihat dari grafik yang operation, yang warna biru, di sini angkanya positif semua ya, berarti bagus nih. Lebih banyak uang yang masuk dibanding uang yang keluar di tahun itu. Dan angkanya juga nggak bisa dibilang kecil ya, lumayan hampir mau 1 triliunan. Dan kemudian kalau kita lihat yang investment, yang warna oranye di sini, angkanya selama 5 tahun terakhir negatif terus ya. Ini juga bagus, berarti ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi. Jadi memang untuk yang warna oranye ini kita pengennya angkanya negatif, dan untuk MAPA semuanya negatif, berarti bagus. Lalu kemudian untuk yang bagian yang financing warna abu-abu, di sini angkanya juga dominan negatif ya, meskipun sempat positif di tahun 2020. Nah, untuk financing ini juga kita pengennya angkanya negatif, karena kalau negatif berarti artinya perusahaan lebih banyak melunasi hutang nih, dibandingkan nambahin hutang. Ini sempat nambah hutang sedikit di tahun 2020, ya mungkin karena pandemi ya, lalu kemudian langsung ditebus cukup kencang, lalu kemudian ada mengurangi hutang lagi. Jadi secara arus kas juga bagus banget buat si MAPA ini. Nah, lanjut kita lihat bagaimana dengan persentase marginnya ya. Nah, di sini ada profitability margin, ada 3, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Sekilas kalau kita lihat secara bagan 5 tahun terakhir grafiknya cukup bagus ya. Nggak aneh-aneh, nggak tiba-tiba jomplang lebih tinggi yang warna oranye. Ini semuanya biru di atas, oranye di tengah, dan abu-abu di bawah ya. Nah, kita bisa lihat di tahun 2020 cukup down ya untuk MAPA ini. Net profitnya sendiri di sini malah hampir 0% nih di tahun 2020 karena pandemi. Lalu kemudian tahun 2021 membaik jadi 4%, dan di tahun 2022 yang disetahunkan angkanya sudah kembali ke 11% nih, lebih tinggi dibanding yang tahun 2019. Jadi cukup turnaround ya. Nah, jadi untuk profitability margin MAPA juga masih bagus, apalagi di sini warna birunya mencapai lebih dari 40% ya, termasuk penguasa pasar untuk MAPA ini. Nah, lanjut ke bagian ROE. Ini adalah pergerakan ROE selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat di tahun 2020 konsisten ya, drop juga karena ada pandemi, tapi di tahun 2021 sudah mulai merangkak naik jadi 8%, dan tahun 2022 mencapai 26% nih, lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan tahun 2018. Jadi ini bagus banget ya. Lanjut, bagaimana dengan komposisi rasio hutangnya?
atau DER ya, Debt to Equity Ratio, rasio hutang terhadap modal. Nah, di sini kita bisa lihat angka 5 tahun terakhir. Untuk rasio hutangnya sebenarnya tergolong kecil ya, selama 5 tahun terakhir semuanya di bawah 1 nilainya. Meskipun memang di tahun 2020 itu menambah hutang cukup signifikan, tapi angkanya masih di bawah 1, jadi masih kemungkinan gagal bayarnya kecil ya. Lalu kemudian di tahun 2021 perusahaan menebus hutangnya ya, DER-nya tinggal 0,65, dan bahkan di tahun 2022 lebih bagus lagi, jadi makin kecil nih komposisi hutangnya, tinggal 0,58. Jadi bisa dikatakan sangat sehat dan sangat kecil kemungkinan buat gagal bayar. Jadi secara fundamental sudah jelas oke ya, dan secara profitabilitas tadi juga sudah beneran turn around. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan valuasinya? Di harga saham saat ini, apakah tergolong under value, harga wajar, atau udah over value? Nah kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu soal valuasi. Nah kita akan gunakan valuasi yang umum ya. Yang pertama akan gunakan rasio PBV atau price to book value. Nah di sini kita bisa lihat pergerakan 5 tahun terakhir, sempat dihargai mahal di angka 4,95 ya, tahun 2019. Lalu kemudian tahun 2020 karena pandemi drop tinggal 2,33, saat ini mulai merangkak naik nih ke 2,63 per video ini dibuat. Ya, namun yang menarik adalah secara valuasi itu masih belum balik ke angka tahun 2019, tahun 2018 ya. Di sini angkanya kan hampir mencapai 5. Sedangkan saat video dibuat, angkanya ada di 2,63 kali PBV-nya. Memang secara umum untuk rasio PBV itu bisa dikatakan mahal kalau di atas 1. Namun untuk kasus retail terutama, dan perusahaan yang punya kualitas bagus, biasanya dihargai juga mahal ya. Dari sini kita bisa lihat MAPA pernah dihargai hampir mencapai 5 kali PBV-nya. Dan bahkan saat ini hanya di 2,63. Nah, bayangkan kalau seandainya angka 2,63 ini kembali atau bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Maka bisa aja beggar ya, atau cuan 100% lebih kalau balik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Secara kinerja toh juga udah lebih baik dibandingkan tahun 2019, jadi nggak ada kata mustahil kalau menurut saya untuk kondisi seperti ini. Nah, lanjut rasio yang kedua, kita akan gunakan PE rasio ya. Nah, gimana kondisi PE rasionya? Nah, ini selama 5 tahun terakhir, tahun 2020 cukup anomali, karena tadi kita bisa lihat untuk net profitnya hanya 2 miliar ya, kecil sekali. Jadi untuk rasio PE rasio di tahun 2020 ini bisa kita abaikan ya, karena nggak make sense di sini. Nah kalau kita lihat kondisi sebelum pandemi, sebenarnya sempat dihargai di PE rasio di angka 21 sampai 29 ya, mau 30 kali. Sedangkan PE rasio per video ini dibuat hanya di 10,27 kali nih. Seandainya misalnya balik ke angka 21 aja, itu udah one bagger ya. Sedangkan kalau misalnya bisa balik ke angka 30, itu udah 3 bagger, ya, atau 3 kali lipat, 300% cuannya. Nah, jadi bisa disimpulkan secara valuasi PBV ya, maupun PE rasio mengatakan saham apa ini tergolong under value nih, karena masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi angka-angkanya. Nah, di sini saya akan coba pakai satu rasio valuasi lagi ya, yang biasa saya sering gunakan, yaitu pakai EPS growth. Nah, kita pindah ke tab yang kalkulator EPS growth di sini. Nah, kita coba masukin MAPA ya. Nah, untuk saham MAPA ini kan kita bisa katakan growth stock ya, yang punya growth-nya itu kencang. Tapi juga kita bisa lihat selama setahun terakhir, revenue-nya itu bisa naik 40%. Net profit-nya bahkan sampai 200%. Nah, jadi untuk growth-nya di sini bisa kita tingkatkan lebih nih. Jadi growth-nya jangan cuma 4%, karena growth stock ya mungkin kita bisa masukin 20% ya. Ya di sini. Nah, inflasinya misalnya di cap 50% aja, maka akan muncul nih, untuk margin of safety-nya MAPA di harga saat ini ada di 47%. Artinya harga saham saat ini terdiskon 47% nih dibandingkan dengan harga intrinsiknya atau harga realnya. Nah, harga realnya di sini ada 6.400-an, berarti punya upside potensial sekitar 90% atau hampir one bagger ya. Nah, jadi bisa dikatakan untuk rasio valuasi dari ketiga rasio yang kita pakai itu sama-sama mengatakan kalau saham apa ini under value di harga saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita coba compare kinerjanya dengan saham induknya ya atau MAPI. Nah, coba kita masuk ke yang komparasi di sini. Kita masukin MAPA. Dan coba masukin MAPI, ya, induk usahanya. Nah, sekilas kalau kita lihat kinerja, sebenarnya MAPI itu lebih gede ya naiknya ya. Di sini net profitnya bahkan MAPI mencapai lebih tinggi lagi, 370% growth-nya. Sedangkan MAPA hanya 268. Nah, untuk ekuitasnya juga growth-nya lebih tinggi, liabilitasnya juga lebih bagus, meskipun asetnya masih lebih bagus MAPA ya. Namun meskipun lebih bagus performanya MAPI, tapi kalau kita lihat secara valuasi, ya di sini valuasi PBV contohnya, ternyata terdiskonnya itu lebih sedikit dibandingkan MAPA. Jadi secara under value, MAPA itu lebih under value dibandingkan MAPI. Toh secara kinerja juga masih sama-sama bagus. Jadi secara valuasi seorang value investor, tentunya saya akan lebih prefer memilih MAPA. Nah, misalnya teman-teman mau compare dengan emiten lain juga bisa. Mau Rolls mungkin, atau punya emiten yang lain, Zone gitu ya. Nah, tadi tinggal tambahin aja di sebelahnya. Oke, jadi ini kondisi fundamental MAPA, teman bisa beri kesimpulan sendiri. Kita akan coba lihat pergerakan harga sahamnya ya, untuk saham MAPA. Nah, ini adalah pergerakan saham MAPA 5 tahun terakhir ya. Ini grafiknya saya ambil dari Google aja ya. Saya ketik MAPA, lalu saya screenshot di sini. Dan kalau kita lihat,
harga saham per video ini dibuat ada di 3.410 per lembar sahamnya. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun di sini ya, sejak Januari ya, atau Desember, itu saham apa sudah growth sampai 34,25% kenaikan harga sahamnya. Nah, berarti udah terlambat dong, udah naik cukup kenceng. Tapi kita bisa lihat ya, kondisi sebelum pandemi ya, sebelum tahun 2020, itu saham apa sempat mencapai angka hampir 9.000 nih di sini. Sedangkan harga saham sekarang di 3.400. Sedangkan secara kinerja, tadi kita sudah evaluasi, kalau kinerja saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelum pandemi. Apalagi saham ini termasuk growth stock, jadi kalau misalnya harga saat ini kembali ke harga tertingginya, itu bisa one bagger, two bagger ya, atau 200% cuannya. Tapi kalau kita coba lebih konservatif, mungkin balik ke harga di sini deh, di kisaran 6.000-an kurang. Ya berarti sudah mencapai ya kisaran 70-80% nih, itu potensi cuannya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bahas prospek ya, apakah secara prospek ke depannya untuk map ini masih menarik. Nah, di sini ada beberapa poin terkait dengan prospek yang mau saya sharingkan ke teman-teman. Yang pertama, tentunya tadi kita sudah cek juga ya, untuk profitabilitas perusahaan sudah lebih baik dari sebelum pandemi. Dan trennya itu tetap positif ya, sejak tahun 2020 trennya positif, growth-nya meningkat terus sampai saat ini. Jadi ini merupakan prospek yang positif buat emiten. Lalu kemudian ada juga prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi nih. Seperti kita tahu, di tahun 2020 itu drop karena pandemi ya. Dan sekarang pandemi sudah mulai mereda, orang-orang juga semakin kebal, vaksin juga semakin digiatkan. Jadi ini merupakan prospek yang positif juga nih ke depannya buat si MAPA. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah lihat ya, untuk valuasi saham saat ini masih belum balik ke angka sebelum pandemi nih. Jadi untuk potensial growth-nya masih tinggi, namun resikonya sudah mulai terbatas, karena kondisi keuangannya sudah bagus secara fundamental. Nah, meskipun ada prospek positif, saya juga temukan ada beberapa prospek negatif nih. Yang pertama, tentunya kenaikan inflasi ya, lagi heboh juga belakangan ini, kalau inflasi naiknya lagi tinggi-tinggi. Nah, inflasinya tinggi ini bakal menurunkan demand nih, dan bakal meningkatkan biaya bahan baku buat si MAPA. Nah, tentunya ini jadi prospek yang negatif. Dan satu lagi terkait dengan suku bunga Bank Indonesia yang perlahan mulai dinaikkan. Dan seperti yang kita tahu, Bank Indonesia udah mulai naikin nih pelan-pelan suku bunganya. Dan suku bunga ini pasti berdampak sama tingkat hutangnya si MAPA. Karena kalau suku bunganya tinggi, berarti bunga untuk hutang itu lebih tinggi juga. Jadi beban buat si MAPA nih. Nah, tentunya seperti biasa, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan ajakan membeli atau menjual suatu saham ya. Jadi ini pure hanya sharing hasil analisa saya pribadi. Bagus kalau teman-teman dapat insight dari video ini, tapi kalau buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih. Atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham MAPA versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update kuartal 2-nya sudah rilis ya. Saat ini sudah direkord sekitar 400-an laporan kuartal 2 emiten. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih, setiap minggunya sampai lengkap data 700-an laporan kuartal 2 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham MAPA? Atau malah skip dulu nih, masih belum cocok gaya investasinya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.